Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kita bisa bertemu kembali dengan pembahasan mengenai reaksi gelap ya. Sebelumnya kita sudah membahas materi fotosintesis itu adalah reaksi terang. Nah, reaksi gelap ini adalah lanjutan dari reaksi terang. Ya, reaksi gelap tidak akan berlangsung sebelum dilaksanakan reaksi terang ya, karena di reaksi gelap ini membutuhkan nanti ATP dan NADPH yang diproduksi oleh reaksi terang. Seperti apa pembahasan mengenai reaksi gelap? Mari kita saksikan, kita simak bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan pemahaman kepada kita semua. Baik. Reaksi gelap itu sendiri ya adalah bagian kedua ya dari reaksi fotosintesis. Yang sebelumnya adalah reaksi terang, sudah kita bahas. Ini kita fokus ke sini, ke reaksi gelap ya. Reaksi gelap itu disebut juga siklus Kelvin-Benson atau sering diringkas siklus Kelvin aja. Ini ya, siklus Kelvin. Kemudian reaksi gelap ini berlangsungnya di stroma. Ingat, stroma itu adalah cairan atau matriks kloroplas yang menggenangi isi kloroplas ini ya. Jadi di sini ini. Di stroma di sini ya. Nah, kalau reaksi terang di sini di tilakoid, di grana ya. Kemudian disebut reaksi gelap karena tidak membutuhkan energi cahaya atau foton. Beda dengan reaksi terang ini yang membutuhkan cahaya. Reaksi gelap tidak membutuhkan cahaya. Ada cahaya pun tidak akan dipakai karena dalam proses reaksinya nanti tidak ada keterlibatan foton, tidak ada keterlibatan energi cahaya. Makanya disebut reaksi gelap. Ya. Reaksi gelap memerlukan CO2 sebagai input ya. Sebagai substrat awal ya, sebagai input itu dibutuhkan CO2, karbon dioksida yang akan masuk ke siklus ini. Kemudian memerlukan ATP ini, memerlukan ATP dan NADPH. Nah, ATP dan NADPH ini kan dihasilkan oleh reaksi terang nih. Kemudian dipakai oleh siklus Kelvin ini. Makanya siklus ini bergantung pada reaksi terang ini karena ada ATP dan NADPH yang dibutuhkan. Kemudian memerlukan enzim-enzim tertentu untuk membantu reaksi. Karena ini tidak simpel. Nanti kita bahas, ini membutuhkan beberapa enzim untuk bisa melaksanakan siklus ini. Ya. Kemudian akan terjadi sintesis produksi bahan dasar karbohidrat. Dalam hal ini gula atau glukosa ya, dari bahan baku CO2 naik ke sini. Ya. CN H2NON nanti ya. Di antaranya adalah C6H12O6 yaitu glukosa dari bahan baku CO2. Jadi bahan bakunya adalah CO2, hasilnya nanti adalah gula. Ini adalah bahan baku untuk atau bahan dasar untuk membuat karbohidrat. Karbohidrat ini ya tipe. Kemudian reaksi gelap ini tidak akan terjadi tanpa didahului reaksi terang. Apa alasannya? Ya ini. Karena reaksi gelap membutuhkan NADPH dan ATP. Sementara NADPH dan ATP-nya ini dihasilkan oleh reaksi terang. Jadi harus didahului dulu dengan reaksi terang. Reaksi gelap ini yang sering salah ya. Sering salah sangka. Reaksi gelap itu bukan reaksi yang berlangsung pada kondisi gelap atau di malam hari. Ya. Reaksi gelap adalah reaksi yang terjadi di malam hari. Bukan harus dalam kondisi gelap. Tapi tidak menggunakan cahaya. Jadi walaupun di siang hari, tengah hari ya banyak cahaya, reaksi gelap tetap bisa berlangsung. Hanya disebut reaksi gelap itu tadi tidak melibatkan, tidak membutuhkan energi cahaya dalam reaksinya itu. Beda dengan reaksi terang, harus ada foton atau energi cahaya itu. Begitu ya. Jadi hati-hati, reaksi gelap bukan reaksi yang terjadi pada malam hari. Reaksi terang bukan reaksi yang terjadi pada siang hari saja. Karena kalau ada cahaya, walaupun malam hari, cahayanya buatan misalkan ya, yang mencukupi untuk terjadinya reaksi terang ya bisa berlangsung juga. Begitu. Jadi intinya perbedaan reaksi gelap dan terang dari kata-katanya gelap dan terang itu adalah apakah membutuhkan cahaya ataukah tidak dalam reaksinya. Kalau tidak membutuhkan cahaya dalam reaksinya, tidak melibatkan cahaya berarti reaksi gelap. Kalau dalam reaksinya melibatkan energi cahaya, melibatkan foton, maka itu disebut reaksi terang begitu ya.
Kita lihat penjelasan lengkapnya reaksi gelap seperti apa. Nih, ini ya reaksi terang, yang tadi ini reaksi gelap. Ini reaksi gelap kita perbesar seperti ini gambarnya. Coba perhatikan baik-baik. Tahapan reaksi gelap ya. Ada 3 tahapan, ada fase 1 fiksasi karbon, fase 2 reduksi, fase 3 regenerasi RUBP. Kita bahas satu persatu. Yang pertama, fase pertama adalah fiksasi karbon atau pengikatan karbon. Ya. Sumber karbonnya apa? CO2. Ini CO2 sebanyak 3 molekul, ini diikat oleh 3 molekul juga ya. RUBP. CO2 kan 1C, RUBP kan 5C. Gitu ya. Dengan bantuan enzim yang namanya Rubisco. Rubisco ini singkatan dari ribulosa bifosfat karboksilase. Jadi ini ya substratnya ribulosa bifosfat, bukan kalau bahasa Inggris ribulose ya. Kalau bahasa kita itu dibacanya ribulosa bifosfat ya. Enzimnya namanya Rubisco, singkatan dari ribulosa bifosfat karboksilase. Kalau RUBP ini ya diikat dengan bantuan Rubisco dengan CO2. Jadi CO2 mohon maaf diikat oleh RUBP dengan bantuan Rubisco akan menghasilkan senyawa berkarbon 6C. Berkarbon 6 alias 6C yang labil. Yang labil, tidak stabil ya. Langsung dengan segera senyawa 6C itu sejumlah 3 berarti ya. 3 senyawa yang 6C, 3 molekul senyawa yang 6C, berarti C-nya kalau dikali 3 18 kan? Ya. Segera terbagi 2 menjadi 6 molekul yang 3C. Tuh, lihat. 3 molekul yang 6C menjadi 6 molekul yang 3C. Nah, yang 3C ini adalah fosfogliserat. Nah, ini. Ini trifosfogliserat. 3 fosfogliserat ini. 1, 2, 3. Lihat. Ini yang 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ditambah 1 yang ini C-nya jadi 6. Loh, kenapa ini 3? 3 itu kan setengah dari 6. Maka ininya jadi 6. Bukan 3 lagi koefisiennya. 3 jendol ya. Ini jendolnya ciloknya. Ada 3 tusuk. Ya. Baso gitu. Ada 3 tusuk baso yang isinya 5 jendol baso. Ya. Kemudian ada 3 juga baso bulat satu-satu. Ya. Kalau ini digabungkan ke sini bagaimana? Maka jumlah bulatannya basonya jadi 6 kan? Ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6 dimasukkan. Ya, ada 3 tusuk berarti 1 masuk ke 1 tusuk ini, 1 masuk ke tusuk berikutnya, satunya lagi masuk ke tusuk yang ketiganya. Jadi akan ada 3 tusuk yang 6 isinya 6 baso 6 baso. Gitu ya. Cuman segera membelah 2 dibagi 2, jadi akan ada 6 tusuk yang isinya 3 gitu loh. Bayangkan nih makanan biasanya lebih gampang ya. Ciloknya ada 6 tusuk yang isinya 3, berasal dari 3 tusuk yang isinya 6 tapi dipatahkan masing-masing menjadi 2 bagian. Ya. Kalau seperti itu kan jadi 6 yang 3 C-nya. Yang tadinya 3 yang 6 menjadi 6 isi yang 3. Coba kita gambarkan atau ya. Kita gambarkan seperti apa misalkan. Ya, kalau misalkan ada 1, 2, ya mohon maaf nih, 3, 4, 5, 6. Ada 3 yang begininya, 3 kali. Ya, kemudian ini dipecah. Ya, maka akan ada yang 3 kan begini. Akan ada berapa? Ya, 3 kali yang 6 ini dipecah jadi 2. Maka akan jadi ini. Akan jadi 6 yang isinya 3. Tadinya 3 tusuk yang 6 tusuknya dipatahkan. Ya, si tusuk ini dipatahkan. Maka akan jadi 6 tusuk yang isinya 3 ya. Silakan dibayangkan saja seperti itu. Nah, kemudian setelah itu ya si senyawa yang 6 molekul senyawa yang isinya 3 karbon ini ya. Itu namanya adalah fosfogliserat, disingkat PGA ini. Kemudian nah, ada fase kedua yaitu reduksi. Reduksi. Kita lihat proses pertama.
tiap PGA ini akan menerima satu gugus fosfat. Dari mana satu gugus fosfatnya? Dari penguraian ATP. Ingat, biasa ya, ATP ketika diuraikan itu kan menjadi ADP plus P pasti. Ya, ATP diuraikan menjadi ADP plus P. Kalian kan ATP itu kan adenosin trifosfat, 3 fosfatnya. ADP, adenosin difosfat, 2 fosfatnya. Berarti plus 1 fosfat lagi yang lepas. Nah, fosfat 1 yang lepas itu diikat ke sini. Jadi gimana? Diikat di sini ya. Jadi 2 tuh fosfatnya. Yang tadinya 1 ya menjadi 2. Makanya namanya menjadi 1,3 bifosfogliserat. Ya, 2 fosfatnya. Di nomor 1 dan di nomor 3. Di nomor 1 dan di nomor 3. Tadinya fosfatnya di nomor 3 aja. Karbon 1, 2, 3. Di nomor 3, karbon nomor 3 mengikat fosfat. Jadi 3 fosfogliserat gitu. Bukan jumlah fosfogliseratnya 3, tapi ini senyawa fosfogliserat yang fosfatnya di nomor 3. Ada 6. Nah, ini juga jadi 6. Sama tetap. Perubahannya apa dari sini ke sini? Dari PGA ke BPG? Perubahannya hanya penambahan 1 gugus fosfat di atom karbon nomor 1. Sehingga berubah namanya menjadi 1,3 bifosfogliserat. Lanjut ya. Kemudian tiap BPG ini, tiap BPG akan menerima hidrogen. Ya. Dan juga elektron. Ya, ini reduksi. Dari mana hidrogennya? Dari penguraian NADPH menjadi NADP plus H plus. Nah, si H-nya itu diikat oleh bifosfogliserat, ya. Sekaligus juga akan dikeluarkan fosfat anorganik dari sini. Lihat, yang tadinya 3 ini di apa? Dipotong lagi, dilepaskan lagi P-nya keluar ke sini. Tinggal gini tuh. Tidak ada fosfatnya lagi. Loh, kenapa capek-capek tadi ditambahkan ini? Supaya ini menggantikan gugus P ini digantikan oleh si H yang tadi. Ditangkap ke sini, maka namanya berubah menjadi gliseraldehid 3 fosfat. Nah, ini isomer ini ya. Ini mohon maaf bukan gugus fungsinya berubah ya. Yang menjadi gugus aldehid. Ya, ketambahan H sini. Ya, kimia lebih ngerti lah. Saya hanya menjelaskan sedikit saja ya. 1,3 bifosfogliserat dengan ditambahkannya H dari penguraian NADPH menjadi NADP dan juga fosfatnya keluar 1, maka akan menjadi gliseraldehid 3 fosfat disingkat G3P. Nah, lebih populer disebut PGAL, pegal fosfogliseraldehid. Ya, singkatannya fosfogliseraldehid. Gitu. Ada berapa molekul? Ada 6. Ya, sama aja dari sini 6 karena nggak pernah tertambahkan karbon lagi kan? Atau terkurangi karbon, tidak. Jadi 6 tidak ada yang keluar, mohon maaf, tidak ada yang keluar, tetap 6 senyawa yang berkarbon 3. Semuanya sama. Hanya reduksi aja. Ya, hanya terjadi reduksi aja. Makanya fasenya disebut reduksi. Lihat ya. Hasil akhirnya ya, dari 6 molekul PGA dihasilkan 6 molekul PGAL. Nih, ada 6, ingat ada 6. 6 tusuk yang isinya 3-3. Namanya PGAL. Oke, baik, kita lanjutkan. Nah, lihat ini. 1 molekul PGAL keluar dari siklus. Nih, 1 molekul. Lihat, 1 keluar dari siklus. Nah, PGAL itu sendiri adalah senyawa gula triosa, 3 ya, karbon. 1, 2, 3. Nah, baksonya 3 gitu ya. Karbonnya 3 atau dikenal 3C. Ini sebagai output ya, output dari siklus Kelvin itu ya ini. Maka jika kita menginginkan terbentuknya glukosa alias C6H12O6, kan glukosa itu C-nya harus 6, berarti itu mah heksosa, gula berkarbon 6, sementara PGAL atau G3P itu gula berkarbon 3. Maka harus bagaimana? Ya harus ada 2 molekul ini supaya karbonnya jadi 6. Maka dibutuhkan 2 PGAL, 2 G3P boleh lah nyebutnya. Ya, 2 PGAL, kalau ini 1 ya.
dibutuhkan 2 PgAl untuk bisa membentuk glukosa. Maka harus dibutuhkan 2 siklus. Kalau dari siklusnya butuh 3 CO2, maka untuk 2 siklus membutuhkan 6 CO2. Makanya dari reaksi fotosintesis itu dibutuhkan 6 CO2 untuk membentuk C6H12O6. Jadi kalau hanya 1 kali siklus belum bisa membentuk glukosa. Gitu. Jadi harus ada 2 siklus. Ini yang kita ceritakan 1 siklus. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, ini fase terakhir yaitu regenerasi RUBP. Jadi RUBP dibentuk lagi ya. Dari mana? Dari 5 molekul PgAl atau G3P yang tersisa. Lihat, kalau 6 di sini dihasilkan, keluar 1, maka sisa 5. 5 G3P atau 5 PgAl lagi. Ingat, PgAl itu karbonnya berapa? 3 kan? 1, 2, 3. Berapa jumlah tusuknya? Berapa jumlah molekulnya? Ada 5. 5 kali karbon yang 3 akan menjadi 3 kali karbon yang 5. Nah, karbon yang 5 ini namanya RUBP. Karbon yang 3 namanya PgAl. Bisakah sekarang PgAl menjadi RUBP? Bisa diregenerasi dengan bantuan ATP. Ya, maka akan ada 3 ATP. Ini kan diubah lagi menjadi 3 yang begini, tapi belum punya fosfatnya, dikasih 3 ATP. Ya, dikasih 3 fosfat dari penguraian 3 ATP menjadi 3 ADP. 3 fosfatnya diikat oleh ini. Nanti kan ada 3 tusuk. Nah, ini diubah dulu menjadi 3 yang 5. Oh, tapi butuh fosfat 1, ngambil dari ATP. Gitu loh. Lihat analoginya. Lihat. 5 yang 3 menjadi 3 yang 5. Kemudian kalau ini mah P-nya 1, ini mah P-nya 2. Dari mana P1 lagi? Dari sini. Ya, kenapa 3? Kan 3 yang dibentuknya. Begitu. Ya, silahkan dipahami baik-baik. Nah, si ribulosabifosfat ini akan mengulangi siklus lagi. Bisa menangkap lagi CO2 berikutnya. Terus siklus begini. Intinya sih begini saja, ya. Dalam siklus Kelvin ini dibutuhkan CO2 sebagai input. Kemudian dengan bantuan Rubisco, CO2 ini diikat oleh RUBP. Ya, akan menghasilkan PGA aja begitu ya. Akan menghasilkan fosfogliserat. Senyawa antara yang ini, yang labil nggak usah disebutkan saja, nggak masalah nanti untuk meringkas. Nah, si PGA ini akan menjadi PGAl ujungnya. Ya, melewati dulu BPG nggak apa-apa ya. Fosfogliserat menjadi bifosfogliserat, kemudian menjadi fosfogliseraldehid atau PGAl. Sebanyak 6. Nah, 1 molekulnya keluar, sisa 5 PGAl-nya. 5 yang 3 karbon sama setara dengan 3 yang 5 karbon. Ingat, 5 kali 3, 15. 3 kali 5, 15. Sama ya jumlah karbonnya. Yang membedakan di sini tertambahkan fosfat di sini. Jadi ini terjadi regenerasi. Tentu saja proses kimiawinya tidak semudah ini ya. Namun ini adalah jalur ringkasnya saja begitu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi hasil dari reaksi gelap itu adalah kalau dari 6, lihat ini kali 2 aja, 6 molekul CO2 akan dihasilkan 1 molekul glukosa atau C6H12O6. Ingat, kalau dari 3 CO2 hanya bisa dihasilkan 1 G3P. Sementara glukosa itu harus dari 2 G3P, maka ininya kali 2 aja. Ya. Jadi dari 6 CO2. Begitu. Ya. Nah, reaksi gelap seperti ini, yang siklus Kelvinnya seperti begini, ini terjadi pada tumbuhan C3. Pada umumnya tumbuhan begini. Tapi ada pengecualian nanti. Ada yang tidak seperti begini. Ada perbedaan sedikit-sedikit. Nanti kita bahas di pembahasan selanjutnya mengenai tumbuhan yang lain. Ya. Nah, alhamdulillah pembahasan mengenai reaksi gelap telah selesai. Sampai jumpa lagi pada pembahasan selanjutnya yaitu fotosintesis jalur C4 dan CAM. Kalau tadi jalur C3. Nah, bagaimana fotosintesis jalur C4 dan CAM? Kita simak di pembahasan berikutnya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jika ada yang ditanyakan, silahkan lewat WhatsApp group yang sudah kita bentuk atau di kolom komentar, bisa berkomentar di YouTube ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.